Shalom Aleichem, saudara-saudaraku yang terkasih, segenap warga Jemaat Gereja Kristen Jawa di Klasis Kulon Progo. Saat ini kita akan beribadah dalam kebersamaan Klasis Kulon Progo berkenaan dengan hari ulang tahun Klasis Kulon Progo ke-43. Klasis Kulon Progo ditetapkan pada persidangan Gereja-Gereja Kristen Jawa yang semula menjadi bagian dari Klasis Yogyakarta Barat, yakni GKJ Wates, Kalipenten, Mulaan, dan Guntur Geni yang pada saatnya diganti nama menjadi Galur, serta dari Klasis Purworejo yakni GKJ Temon, Palian, Samigalo, Plono, dan Nggowo. Penetapan berdirinya Klasis Kulon Progo dilaksanakan pada sidang klasis yang pertama di GKJ Wates pada tanggal 12 Mei 1977 dengan 9 anggota Gereja Kristen Jawa. Kini setelah 43 tahun berlangsung, jumlah anggota klasis menjadi 12 Gereja Kristen Jawa, yakni Wates, Kalipenten, Mulaan, Nanggulan, Sentolo, Wates Selatan, Ngentakrejo, Temon, Palian, Samigalo, Plono, dan Nggowo. Pendirian klasis di Kulon Progo ini memiliki misi agar gerak langkah karya nyata gereja-gereja semakin seiring sejalan menuju kepada kemajuan akan hadirnya damai sejahtera karena satu wilayah Kabupaten Kulon Progo. Sebagaimana Kabupaten Kulon Progo yang dalam sejarahnya juga karena adanya penyatuan pada 15 Oktober 1951 antara wilayah Kabupaten Kulon Progo yang menjadi wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di sebelah barat yang meliputi Pengasih, Sentolo, Nanggulan, dan Kalibawang dengan Kabupaten Adikarto yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman meliputi distrik Sogan dengan underdistrik Wates dan Temon serta distrik Galur dengan underdistrik Brosot dan Panjatan. Saudaraku, ibadah syukur atas 43 tahun klasis Kulon Progo ini kita diajak untuk merasakan penyertaan dan berkat Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Di tengah-tengah kita bersama masyarakat dunia yang sedang dalam keprihatinan karena adanya pandemi COVID-19. Maka mari kita bangun semangat kebersamaan dalam ibadat ini dengan tema di tengah pandemi tetap bisa peduli dan berbagi. Saatnya kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan memasuki ibadah dan kita akan naikkan pujian Kidung Jemaat 15 bait pertama dan bait yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan diganti kedamaian.
Saudara-saudara terkasih, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang berkarya dan merajut kehidupan dari waktu ke waktu dengan kasih setia yang tak terbatas. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara. Disilahkan duduk. Mari kebersamaan persaudaraan Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Kulon Progo kita nyatakan syukur kepada Allah karena Dia yang memelihara kehidupan kebersamaan kita ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 249 bait pertama sampai yang ketiga. Serikat persaudaraan berdirilah teguh dan seterusnya. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat nurut firman-Nya berkasih-kasihan. Saudara-saudara, kita semua adalah manusia yang berdosa. Kita belum dapat memenuhi panggilan Tuhan dengan sempurna. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa mengaku atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa semesta alam, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami datang karena kami percaya Tuhan sendirilah yang mengundang kami di sini. Kami datang karena kami juga sungguh rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Namun ketika kami datang, kami pun tersadar bahwa tanpa-Mu kami tak bisa apa-apa. Kami sungguh rapuh dan mudah hanyut dalam pusaran dunia. Sering egois
dan semaunya sendiri, khawatir dan takut, serakah dan materialistis yang membawa kami jatuh dalam dosa. Karena itu ya Tuhan, dalam kerapuhan kami serahkan hidup kami. Dengan belas kasihan-Mu kami memohon Roh Kudus Tuhan mengalir di dalam hati, menghapus segala dosa dan salah kami. Amin. Saudara-saudara, bagi kita yang telah mengampuni dosa kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan atas segala dosa dan kesalahan kita, mari kita naikkan pujian atas anugerah dan pengampunan dosa yang telah diberikan untuk kita semua. Namun terlebih dahulu mari kita bersama-sama mendengar firman Tuhan yang terambil dari bacaan Injil Yohanes 8 ayat 11b. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Demikian firman Tuhan. Kita naikkan pujian 240A, bait pertama sampai bait yang ketiga. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Bait kedua dan bait ketiga kami mohon semuanya untuk bangkit berdiri. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku domba binal yang sesat, untuk membela diriku dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, berteraikan bagi-Mu. Disilahkan duduk kembali. Umat Tuhan terkasih, mari bersama kita berdoa untuk kesiapan menerima pelayanan firman. Sang Alfa dan Sang Omega, firman yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kuasailah kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami sungguh mampu mendengarkan, bahkan sungguh mampu untuk mengiyakan dan akhirnya memberlakukan seperti kehendak Tuhan. Jauhkan dari setiap pencobaan, penggodaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita terima melalui pembacaan kitab suci dari Injil Yesus Kristus menurut Matius 15
ayatnya yang ke-32 sampai yang ke-39 yang demikian. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang sebegitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Umat kekasih Kristus, pelayanan firman pada saat ini saya hantarkan dengan judul "Di Tengah Pandemi Tetap Bisa Peduli dan Berbagi". Saudara, tentu saudara ingat anjuran bernada semboyan, sayangi diri sendiri, sayangi keluarga, sayangi sesama, yang penerapannya dengan cara belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Anjuran itu bila diberlakukan bertujuan memutus rantai penyebaran virus corona. Permasalahannya adalah saudara-saudara, bagi yang bisa bekerja di rumah, walau sulit masih bisa dijangkau. Namun bagaimana dengan yang bekerja informal, serabutan, buruh harian yang sangat tidak mungkin dilakukan secara online ataupun virtual? Bila bekerja di rumah, bagi mereka sama saja berhenti bekerja. Lantas bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari mereka? Apakah kita cukup menjawabnya? Itu sudah ada tanggung jawab pemerintah, sudah ada BST, sudah ada PKH, sudah ada jaring pengaman sosial, sudah ada program kartu prakerja. Apakah kita dengan santainya bergumam, itu semua bukan kewenangan dan tanggung jawab kita? Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus dalam bacaan kita saat ini pada suatu kesempatan mengajak para murid untuk tergerak rasa belas kasihan ketika ribuan orang yang selalu mengikuti dia untuk menerima pengajaran tentang kerajaan Allah
menyaksikan tanda-tanda mukjizat, dan karena saking antusiasnya mereka lupa sampai kelaparan. Mereka lupa untuk mencukupkan kebutuhan harian. 3 hari mereka mengikuti kemana Yesus pergi, dan akhirnya mereka kelaparan. Semula para murid bingung bagaimana bisa mencari roti untuk ribuan di tempat sunyi jauh dari pertokoan. Pada saat itulah Yesus mengajak para murid untuk melakukan tanggung jawab sosial, memberi ribuan orang makan sampai kenyang dengan apa yang ada. Ketika Yesus bertanya, ada berapa roti? Mereka dengan jujur menjawab, ada 7 roti dan ikan-ikan kecil. Saudara-saudara, dari peristiwa inilah membuktikan bahwa dari yang sedikit bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Bermula dari berkata jujur, hanya ada 7 roti, bukan berarti kalau banyak tidak bisa berkata jujur. Mukjizat Yesus terjadi setelah mengucap syukur, dipecah-pecahkan roti itu dan dibagikan kepada semua. Ada 4.000 orang lebih, disebutkan 4.000 orang laki-laki, belum yang perempuan dan anak-anak. Bahkan semua makan hingga kenyang dan masih menyisakan ada 7 bakul roti. Saudara-saudara, mukjizat karena Yesus yang buat. Apakah kita muskil bisa melakukannya seperti itu? Sebenarnya spirit mukjizat itu tetap bisa terjadi. Pertama-tama dalam kehidupan kita pada masa ini, bagi para pengikutnya, umat Tuhan Yesus Kristus dalam situasi yang bagaimanapun, termasuk di masa sulit ini. Spirit mukjizat itu pertama-tama dengan adanya niat untuk melakukan tanggung jawab sosial, membantu sesama, membantu orang lain yang lebih sulit keadaannya. Yang kedua, sama seperti para murid ketika ditanya ada berapa roti, ada 7. Mereka berkata jujur, dan kita pun bersama-sama berkata jujur kepada keadaan diri kita. Jujur dengan apa yang kita miliki, dan itu bisa untuk berbagi. Berbagi tidak karena harus berkelebihan dan berkelimpahan. Berbagi diawali dengan niat tanggung jawab sosial dan jujur dengan apa yang kita miliki. Namun itu semua belumlah cukup. Bila mana ada niat, bila mana ada kejujuran, belum tergerak, ada rasa belas kasih, ada rasa iba bagi sesama yang menderita, maka spirit iba inilah menjadi modal pertama untuk melakukan segala sesuatu mukjizat yang bisa terjadi pada masa kini. Poin yang keempat, selain daripada tergerak rasa belas kasih, jujur dengan apa yang dimiliki, niat tanggung jawab sosial, yang keempat adalah bersyukur. Bersyukur itu berarti tidak khawatir apa yang akan terjadi, tidak khawatir bagaimana nanti diri kita sendiri, meyakini bahwa berkat Tuhan, kemurahan Tuhan pasti terjadi di tengah-tengah kehidupan seperti sekarang ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai bagian dari Klasis Kulon Progo, dalam momentum 43 tahun Klasis Kulon Progo ini, di tengah panggilan supaya tidak tinggal diam, tetap tinggal di rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, bukan berarti tinggal diam
ketika melihat, mendengar, menyaksikan derita para korban pandemi. Gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Kulon Progo diajak untuk bergerak bersama dengan melakukan ketergerakan rasa peduli bagi korban pandemi. Tanggung jawab sosial itu adalah bagian dari panggilan Tuhan bagi kita untuk mendatangkan damai sejahtera. Mari kita belajar jujur dengan apa yang kita terima, kita miliki, dan dengan bersikap jujur itulah maka sebenarnya ada berkat yang bisa dibagikan untuk sesama yang lebih menderita. Yakini dengan penuh syukur atas kemurahan Tuhan, niat tanggung jawab sosial, berbagi dan peduli pasti akan terjadi. Mari gereja-gereja Kristen Jawa jemaat di Kulon Progo ini bersama bergerak untuk berbelas kasih. Klasis Kulon Progo memang sudah berbuat sesuatu, tetapi durasi pandemi belum juga berhenti. Maka ini membuka mata kita, menggerakkan kaki kita untuk melangkah menjadi bagian meringankan beban bagi korban pandemi yang kehidupannya semakin menderita. Selamat ulang tahun Gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Kulon Progo yang ke-43, bersama beribadah, bersama untuk karya nyata. Haleluya. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita. Saudara-saudara, di tengah situasi sulit, di tengah pandemi ini, kita tidak pernah berhenti berharap beriman. Sejauh mana Tuhan menyertai kita, segera memupus pandemi di tengah masyarakat Indonesia pada khususnya. Justru inilah menjadi ujian, sejauh mana keyakinan, pengharapan, dan keteguhan kita menghadapi segala sesuatunya. Karena sebagaimana nyanyian, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Mari saudara dengan berdiri kita nyanyikan pujian, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
Jemaat kekasih Tuhan, sesudah kita menerima firman Tuhan dalam rangka hari ulang tahun 43 Klasis Kulon Progo, marilah kita mengakui iman kita sebagaimana pengakuan para rasul dengan tangan kanan kita letakkan di dada sebelah kiri sambil menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Ibu, Bapak, Saudara, marilah kita naikkan syafaat kita melalui doa. Maha besar, Maha kudus, Allah Bapa surgawi di dalam Kristus, menyertai ibadah syukur 43 tahun Klasis Kulon Progo, kami menyertakan pergumulan dan harapan-harapan kami, teristimewa untuk gereja-gereja seasas di Kulon Progo ini. Kiranya Tuhan senantiasa menumpangkan tangan Tuhan agar setiap gereja di Kulon Progo ini bersinergi untuk mewartakan kabar baik dan menjadi kabar baik itu sendiri. Biarkan kami semua, gerejamu ini, boleh menjadi Kristus yang nampak dalam mensikapi situasi kondisi teristimewa pagebluk corona saat ini. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, teristimewa para pemimpin kami. Berikan kekuatan kesehatan sehingga mereka semua boleh menjadi alat Tuhan untuk menabur berkat, menabur harapan, dan menabur kekuatan bagi kami semua. Pakailah mereka semua Tuhan, agar pandemi ini boleh berakhir. Kami juga berdoa untuk pribadi-pribadi di gereja-gereja Kulon Progo ini. Semua lembaga yang dimiliki kiranya Tuhan pakai, Tuhan berkati. Biarkan bendera Kristus boleh berkibar di Kulon Progo ini khususnya. Dan biarlah Kulon Progo menjadi kiblat dari gereja-gereja di mana-mana. Kiranya Roh Kudus, berkat dari surga, boleh menyertai, menguasai setiap kami, agar kami menyadari sebagai Kristus yang nampak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita menghaturkan persembahan, ucapan syukur kita atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita mengaturkan persembahan, mari kita dasari dengan firman Tuhan yang tertulis pada 2 Korintus 9 ayat 8 sampai yang ke-12. Demikian bunyinya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu,
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengaturkan persembahan, dan persembahan yang akan kita kumpulkan ini nantinya akan kita kumpulkan untuk kegiatan solidaritas keprihatinan bagi mereka yang berdampak atau terdampak pandemi COVID-19. Mari kita iringi dalam kita mengaturkan persembahan dengan bernyanyi dengan nyanyian pujian Allah Peduli. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Demikian pujian kami ya Tuhan, tanda bahwa kami adalah orang-orang yang bisa memahami dan mengerti betapa Allah sungguh peduli dan mengasihi kami.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, baik untuk kami pribadi, keluarga kami, bahkan gereja-gereja seklasis Kulon Progo. Tuhan memberkati kami semua, boleh bekerja melayani Tuhan, melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami menghaturkan persembahan kami, ucapan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pakailah ya Tuhan persembahan ini untuk sarana kemuliaan nama Tuhan. Terlebih ya Tuhan boleh digunakan sebagai usaha untuk solidaritas keprihatinan kami bagi mereka yang menjadi korban wabah corona. Bapa yang penuh kasih, kami memohon berkat-Mu untuk pekerjaan kami masing-masing. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami semua, sehingga hidup kami boleh berkecukupan, bahkan kami berkelimpahan, sehingga kami boleh melakukan aksi kasih, solidaritas kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah persembahan kami kepadamu. Ya Tuhan, kami tidak bisa berdoa dengan baik dan benar, tetapi Tuhan mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami yang akan kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, sampai kita di penghujung ibadat kita bersama-sama. Mari kita menerima pengutusan dan berkat yang dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, dan seterusnya. Kidung Jemaat 406, bait pertama dan yang kedua. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapapun, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja ku rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Disilakan duduk untuk saat teduh masing-masing.
Dengan ini kami mengucapkan selamat ulang tahun Klasis Kulon Progo ke-43. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo, selamat ulang tahun Klasis Kulon Progo yang ke-43. Semoga gereja-gereja seklasis Kulon Progo semakin rukun, semakin baik dalam bekerja sama. Saya mewakili Jemaat GKJ Nanggulan mengucapkan selamat berbahagia untuk klasis dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam kegiatan klasikal. Tuhan memberkati. Amin. Salam seluruh jemaat Klasis Kulon Progo. Ulang tahun yang ke-43 memantapkan kebersamaan kita dalam bersaksi dan melayani menjadi berkat untuk semua. Amin. Salam. Selamat ulang tahun Klasis ke-43. Kiranya kebersamaan klasis ini menjadi bagian yang penting di tengah-tengah keprihatinan kita. Ingatlah, justru di tengah-tengah keprihatinan seperti ini semakin memperkaya iman kita. Mari tetap bersama gereja-gereja Kristen seklasis Kulon Progo, mewakili dari GKJ Wates Selatan. Salam. Saudara-saudara, 43 tahun kebersamaan kita telah kita lalui. Mari bersama-sama kita untuk berklasis di dalam gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Kulon Progo. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat ulang tahun Klasis Kulon Progo yang ke-43. Kita bersatu mewujudkan damai sejahtera Tuhan di bumi Kulon Progo. Tuhan memberkati. Amin. Perkenankan saya Martinus Dwi Anggara, Pendeta GKJ Wates mengucapkan selamat ulang tahun Klasis Kulon Progo yang ke-43. Tuhan Yesus memberkati.